Halo mahasiswa akhir, baik yang sedang KP maupun sedang skripsi. Untuk materi kali ini saya akan memberikan kerangka berpikir untuk gimana caranya menyusun bab 1 itu dengan benar gitu ya. Jadi supaya nanti ketika kalian bimbingan sama pembimbing itu tidak terlalu banyak revisi. Nah, yang pertama itu kita bahas latar belakang dulu ya. Nah, yang pertama uraikan dulu tentang tempat penelitian kamu atau tempat magang kamu. Nah, kalau misalkan udah menguraikan, kemudian hubungkan aktivitas mereka yang berkaitan dengan penelitian kamu. Misalkan gini, kamu mau membuat sebuah sistem informasi penentuan harga pokok penjualan gitu ya di sebuah instansi percetakan. Nah, kamu bahas dulu percetakan kamu itu tempatnya ada di mana, kemudian yang dicetak apa, proses pemesanannya seperti apa, dia melayani siapa saja, bagaimana proses pelayanan dan lain sebagainya. Pokoknya intro atau sesuatu yang mengenalkan tentang tempat penelitian kamu. Nah, setelah itu kamu bahas nih aktivitas mereka yang berkaitan dengan penentuan harga pokok penjualan misalkan, karena misalkan kalian penelitian di tempat yang memproduksi LKS, kemudian buku-buku bacaan siswa dan lain sebagainya, di mana mereka perlu untuk membuat atau menentukan harga pokok penjualan supaya nanti jatuhnya ketika mereka menjual LKS itu mereka tidak rugi atau apalah gitu. Pokoknya dihubungkan dengan aktivitas yang berkaitan dengan penelitian. Misalkan kamu membuat sebuah e-commerce gitu ya, atau membuat sebuah CRM atau membuat sebuah sistem informasi manajemen distributor, ya diceritakan aktivitas bahwa mereka itu juga mempunyai jaringan distribusi atau mereka mempunyai kegiatan penjualan yang dimana kegiatan penjualan itu harus dioptimalkan supaya perusahaan cepat berkembang dan lain sebagainya gitu loh. Jadi apa yang Anda bahas di situ itu tidak jauh-jauh dari penelitian kamu. Jadi intronya sedikit aja tentang tempat penelitiannya itu kayak apa. Nah, terus kemudian hubungkan bahwa mereka itu memiliki aktivitas yang akan kamu bahas di penelitian. Nah, kamu bahas pentingnya aktivitas itu buat mereka tuh apa gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, uraikan sistem yang sedang berjalan itu bagaimana. Diceritakan aja nih. Jadi nggak perlu disebutkan kelemahannya apa. Jadi Anda cuma cerita doang. Misalkan tadi membuat sistem informasi penentuan harga pokok penjualan gitu ya. Ya udah di sana dalam menentukan harga pokok penjualan itu seperti apa? Apakah melalui buku atau melalui rapat, melalui sidang dan lain sebagainya, itu diceritain. Diceritain aja, nggak usah bilang itu kurang cepat, itu kurang fleksibel, itu kurang kompatibel, kurang apa, jangan disebutin dulu, diceritain dulu detailnya seperti apa. Nah, setelah kalian menceritakan proses yang sedang berjalan itu, kemudian baru di paragraf yang selanjutnya kalian menguraikan kelemahannya apa. Jadi kan tadi kalian sudah berbicara tentang sistem yang sedang berjalan atau aktivitas yang sedang berjalan di perusahaan itu apa yang sesuai dengan penelitian ya. Kalau misalkan kalian bahas manajemen distributor, ya dijelaskan bagaimana proses manajemen distributor yang saat ini sedang berjalan di sana itu kayak apa gitu. Nah, setelah kalian menceritakan dengan detail, kemudian baru diuraikan kelemahan dari sistem yang sedang berjalan itu apa. Nah, ingat bahwa kelemahan dan masalah itu harus jelas dan by riset gitu ya, bukan berdasarkan persepsi sendiri. Makanya itu kalian dituntut untuk penelitian. Kalau misalkan kalian tidak mempunyai tempat studi kasus atau memiliki tema skripsi yang sifatnya adalah general, minimal ada orang yang bisa mendukung data atau mendukung ya kebutuhan-kebutuhan sistem yang sekiranya itu
berpengaruh gitu di pengembangan sistem gitu ya. Jadi tidak bisa misalkan, oh kalau menurut saya, bahkan misalkan Anda bekerja di tempat itu sendiri, mengerjakan itu sendiri pun itu tidak boleh menjadikan Anda sebagai narasumber penelitian kamu sendiri. Jadi memang harus ada keterlibatan orang lain biar masalah yang diselesaikan itu bukan masalah yang sifatnya subjektivitas gitu. Misalkan gini, saya sekretaris program studi sistem informasi. Terus kemudian saya membuat sebuah sistem pengajuan proposal skripsi sampai seleksi, kemudian sampai itu pengumuman gitu ya. Nah, terus kemudian ada mahasiswa yang membuat itu, kemudian menjadikan saya narasumbernya, atau misalkan dia tidak menjadikan saya narasumbernya, dia hanya memudahkan dari sisi mahasiswa untuk upload proposal dan melihat sejauh mana proposal itu sudah ada di tangan prodi. Maksudnya ketika dia sudah mengajukan proposalnya itu sebenarnya udah ditindaklanjutin apa belum sih gitu. Nah, iya kalau dari sisi mahasiswa kebutuhannya memang itu, tetapi kamu dari sisi mahasiswa pun harus bertanya dengan saya selaku sekretaris sama Pak Eko selaku ketua program studi. Mungkin bisa juga kamu bertanya kepada orang yang biasanya membimbing anak SI. Jadi nanti ketahuan kebutuhan sistem secara generalnya itu seperti apa gitu loh. Bukan cuman dari salah satu sisi. Misalkan ditanya, kok sistemnya dibuat gini, kenapa? Ya karena menurut saya, karena saya adalah mahasiswa sistem informasi dan saya kemarin itu mengalami kesulitan di sini, maka saya membuat fitur yang ada ini. Gak boleh gitu ya. Jadi yang namanya sistem informasi itu kelemahan maaf ya. Jadi sistem informasi itu dibuat untuk menyelesaikan sebuah masalah, dan masalahnya itu bukan masalah personal gitu ya, tetapi masalah semua orang yang terlibat dengan sistem itu gitu ya. Jadi memang harus by riset, harus jelas, dan jangan mengungkapkan sistem ini manual gitu ya, terus ya udah manual doang, gak dijelasin manual itu manual yang kayak apa, terus dampak yang ditimbulkan dari manual itu apa, itu nggak jelas gitu ya. Kalau misalkan tidak dijelaskan, ya kita mikirnya kenapa harus dibuatkan sistem, orang mereka dengan sistem manual aja fine aja kok, nggak ada masalah gitu, kenapa harus dipermasalahin gitu ya. Nah beda lagi kalau kalian bisa mengungkapkan masalah, rentetan masalah dari aktivitas yang dikerjakan secara manual itu apa gitu. Dan sebuah sistem, yang namanya sebuah sistem itu hampir jarang yang dilakukan secara manual dari A sampai Z. Biasanya hanya bagian-bagian tertentu saja yang diselesaikan dengan manual, dan ada yang bagian terkomputerisasi. Nah, itu hendaknya juga harus diperjelas. Kalau memang ada bagian yang masih manual dan itu menyulitkan administratif maupun eksekutifnya, itu dijelaskan di bagian mananya gitu. Mungkin di bagian pelaporan atau di bagian pendataan apa gitu loh. Jadi jangan mengeneralisasi sebuah proses yang sebenarnya itu ada proses yang semi terkomputerisasi. Biasanya kita tahu dari apa? Dari pas mahasiswa demo program. Jadi ketika mahasiswa demo program pas sidang skripsi atau mungkin pas masih proposal skripsi gitu ya, mereka mengatakan di latar belakang bahwa proses itu masih dilakukan secara manual. Tetapi setelah kita tanya ke sana, tanya kemari, tanya ke sana, tanya kemari, dan kita balik lagi ke tema yang sebelumnya, ternyata ada beberapa yang sudah terkomputerisasi. Nah, di sini jadi nggak fair, karena bayangan pembimbing itu kalau mahasiswanya udah ngomong manual, seluruh proses itu jadi manual. Kita nggak tahu kalau ternyata ada proses semi terkomputerisasi di sana. Kalau ada proses semi terkomputerisasi, memang kenapa gitu ya? Ada efeknya daripada manual. Karena apa? Yang pertama, mereka pasti mempunyai format penyimpanan data yang berbeda. Terus kemudian mereka juga mempunyai struktur
penyimpanan data yang jelas gitu ya. Maksudnya kalau kalian mau membuat sesuatu di Excel, kalian kan ada kolom-kolomnya kan itu. Jadi kolom ini isinya ini. Jadi misalkan untuk melaporkan harga pokok penjualan pada tahun 2020 atau 2021 itu minimal ada beberapa kolom yang didefinisikan gitu loh. Gitu ya. Nah, kemudian dari kelemahan itu tadi diuraikan solusinya itu bagaimana? Solusi tentang gambaran besar dari sistem yang mau dibuat gitu. Bukan solusi yang membahas tentang judul. Jadi, setelah Anda berbicara kelemahan, itu bukan terus ambil conclusion, ambil kesimpulan. Oleh karena itu, di sini peneliti mau merancang sistem informasi penentuan harga pokok penjualan. Nggak seperti itu, tapi dijelasin dulu. Berdasarkan kelemahan tersebut, maka dibutuhkan sistem yang bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Garis besarnya aja, jadi jangan terlalu detail, karena detail itu nanti ada di batasan masalah. Cuman disebut fitur-fitur unggulannya aja apa, kemudian nanti barulah paragraf terakhir. Dalam laporan ini, peneliti akan menuliskan atau akan membuat sebuah sistem yang berjudul bla 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 gitu. Jadi dijelaskan dulu solusi dari sistem yang mau kamu kembangin itu kayak apa, sebagian besarnya gitu ya. Baru kemudian ngomongin judulnya apa gitu. Dan dan kelemahan, mohon maaf saya tekankan kembali bahwa penulisan kelemahan itu jangan terlalu kasar ya. Artinya gini, perusahaan atau instansi tempat kalian penelitian itu kan nanti juga akan membaca atau menerima laporan kalian. Nah, hindari kata-kata yang sifatnya sangat menyinggung gitu ya. Misalkan sistem tersebut sudah sangat kuno atau sistem tersebut sangat tidak menyelesaikan masalah. Terlalu vulgar. Ya sekarang misalkan gini, Anda mempunyai tempat penelitian gitu ya. Misalkan Anda mempunyai perusahaan terus menerima mahasiswa penelitian buat skripsi atau buat KP gitu ya. Terus sama mahasiswa tersebut sistem yang ada di tempat kamu itu dijelek-jelek, kamu tersinggung nggak? Tersinggung lah pasti. Nah, makanya kalian kan mau menjadi seorang sarjana gitu ya. Jadi mohon bedakan atau mohon bisa untuk menuliskan kata-kata yang sopan. Misalkan mengungkap sebuah kelemahan itu tidak dengan menjelek-jelekan gitu. Misalkan sistem tersebut dirasa kurang efisien di bagian A karena faktanya bagian pelayanan itu harus misalkan harus merekap 2 kali atau harus mencetak atau mengarsip 2 kali, padahal proses itu sebenarnya bisa diinputkan 1 kali apabila ada sistem yang bisa untuk menangani pendataan tersebut kayak gitu. Jadi bahasanya bahasa akademis lah, jangan bahasa TikTok atau bahasa Instagram kalau netizen ngujat artis atau menghujat sesuatu gitu ya. Kalian dari kalangan akademisi gitu loh, harusnya bisa lebih mengolah kalimat di mana kalimat itu mengungkapkan sebuah kelemahan tetapi dia sifatnya tidak menyinggung. Soalnya di sini ada orang yang ngasih izin kalian penelitian itu udah alhamdulillah gitu loh. Jadi jangan terus dijelek-jelek semau kalian gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Nah, yang perlu saya tekankan di sini Anda itu mau menganalisis, merancang, atau membuat aplikasi, atau malah ketiganya, atau malah keduanya dari yang saya sebutkan itu gitu ya. Nah, tuliskan rumusan masalah ini adalah bagaimana titik-titik-titik ini ya. Jadi titik-titik itu disesuaikan dengan apa yang mau kamu lakukan di proyek kamu. Kalau kamu maunya menganalisis dan merancang, silahkan tuliskan bagaimana menganalisis dan merancang. Kalau kamu maunya membuat aplikasi, ya bagaimana membuat aplikasi bla 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 gitu ya. Jadi disesuaikan dengan maunya kamu apa gitu ya di penelitian kamu. Mungkin untuk yang KP itu analisis dan merancang gitu ya. Tapi ada juga yang merancang saja. Biasanya kalau merancang saja itu udah include analisis sebenarnya ya. Karena
dalam metode pengembangan sistem itu sebelum perancangan kan selalu analisis, nggak mungkin perancangan dulu baru analisis, atau tiba-tiba ada perancangan tapi nggak pakai analisis, itu nggak mungkin gitu. Jadi kalau misalkan merancang saja itu juga nggak apa-apa, tapi nanti di bab 3 atau di bab 4 itu menganalisis tetap ada gitu. Tapi kalau misalkan mau membuat aplikasi, ya bagaimana membuat aplikasi gitu, bla 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 bla, biasanya disesuaikan dengan judul yang kamu tulis di cover atau di latar belakang. Nah, yang selanjutnya adalah batasan masalah. Nah, pada batasan masalah ini, silahkan yang pertama kalian menguraikan data apa aja yang akan diolah pada penelitian ini. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, sistem yang mau dikembangkan atau dianalisis atau dirancang, ini buat siapa? Terus kalau misalkan ada hak aksesnya itu bagaimana? Nah, itu dijabarin gitu ya. Jangan cuman disebutin tetapi juga dijabarkan. Nah, yang selanjutnya adalah metode-metode, kayak misalkan metode pengembangan atau metode perhitungan data, itu silahkan disebutkan di batasan masalah ini. Misalkan ada kalian yang mau memakai SPK atau misalkan sistem pakar, itu alangkah lebih baik yang namanya kriteria ataupun diagnosa atau penyakit yang nanti akan dibahas di dalam skripsi atau dibahas di laporan KP itu dicantumkan gitu ya. Jadi orang itu ketika membaca bab 1 atau membaca skripsi atau laporan KP mahasiswa itu tidak perlu membuka sampai bab 4 untuk tahu kriteria dan gejala atau diagnosa atau apa itu secara mendalam di bab 4, tetapi sudah tahu garis besarnya di batasan masalah ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sistemnya ini dibuat berbasis apa. Kalau misalkan sifatnya lebih dari satu basis, ini ya misalkan untuk yang versi pelanggan itu basisnya mobile, terus untuk yang basisnya admin misalkan itu basisnya website, terus kemudian nanti untuk basisnya eksekutif atau orang yang biasanya bisa lihat laporan itu adalah mobile, yaitu cantumin aja dua-duanya. Kalau misalkan sistem ini ada yang berbasis website dan ada subsistem yang berbasis mobile. Nah, itu dijelaskan yang berhak untuk mengakses secara mobile itu siapa dan yang berhak untuk mengakses secara website atau melalui website itu siapa. Atau misalkan ada basis-basis yang lain itu silahkan dicantumkan siapakah yang menggunakan basis itu gitu. Nah, kemudian dan mungkin fitur yang kamu unggulkan, misalkan di situ mau ada berbasis SMS gateway atau berbasis ada WhatsApp API-nya, terus kemudian ada tracking shipment-nya dan lain sebagainya, itu bisa dituliskan di batasan masalah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Nah, jadi di sini bisa dituliskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk, nah ini disesuaikan dengan rumusan masalahnya. Kalau kamu ngomongin rumusan masalahnya bagaimana membuat aplikasi atau membuat sebuah sistem informasi, ya silahkan dituliskan bahwa tujuan penelitian ini untuk membangun atau membuat sebuah sistem informasi gitu. Dan tambahi dengan solusi garis besar yang kamu ungkapkan di latar belakang. Misalkan sistem informasi bukan manfaat ya, jadi bukan sistem informasi yang nanti bisa mempermudah bagian A untuk mengolah data dan lain sebagainya, bukan kayak gitu. Jadi misalkan untuk membangun sebuah sistem informasi penentuan harga pokok penjualan yang mampu memberikan rekomendasi atau mampu memutuskan harga berapa buku-buku yang dicetak oleh PT ini dijual gitu. Jadi lebih ke teknis nanti sistemnya bisa ngapain gitu, bukan soal manfaat nanti mempermudah lah, nanti meningkatkan penjualan atau nanti bisa mengefisiensikan dan lain sebagainya. Itu karena itu butuh pengukuran yang lain gitu ya. Dan itu ada metodenya, sementara kalian nggak membahas soal itu. Jadi silakan dituliskan untuk
solusi garis besar teknis sistemnya, bukan kebermanfaatannya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini tuh menguraikan manfaat apa yang bisa ditimbulkan karena adanya proyek kamu. Nah, kalau kamu nganalisis ya manfaatnya itu disesuaikan. Kalau kalian itu manfaat analisis itu apa? Oh, mungkin menemukan masalah. Oh, mungkin untuk mencari solusi kebutuhan sistem kayak gitu loh. Begitupun kalau kamu merancang gitu. Jadi fungsi dari desainmu itu apa? Oh, untuk memberikan blueprint misalkan. Blueprint sistem informasi yang bisa dikembangkan lebih lanjut oleh tempat kerja praktek atau tempat penelitian dalam memecahkan masalah di bidang penentuan harga pokok penjualan misalkan seperti itu. Jadi jangan memposisikan diri dengan posisi yang salah. Misalnya kamu itu cuman menghasilkan rancangan, tapi manfaatnya dituliskan seolah-olah kamu membuat aplikasi. Jadi misalkan manfaatnya mampu membantu administratif dalam menyelesaikan pekerjaannya atau dalam mengarsipkan data, dalam ini. Padahal kan programnya nggak jadi. Emang rancangan bisa membantu mereka untuk menyelesaikan masalah? Kan enggak. Rancangan itu bisa membantu mereka menyelesaikan masalah ketika rancangan itu diterapkan dalam sebuah aplikasi gitu loh. Jadi jangan menempatkan diri dengan posisi yang salah gitu ya. Kamu bikin itu ya manfaatnya itu apa? Jangan terus berandai-andai seolah-olah programnya itu sudah jadi gitu ya. Ini nanti juga berkaitan dengan kesimpulan. Jadi kalau membuat kesimpulan karena kamu merancang, sarannya itu ya berkaitan dengan perancangan. Jangan seolah-olah kamu sudah membuat terus ngasih saran ke mereka untuk mengembangkan fitur-fitur. Mengembangkan fitur apa? Wong kamu aja belum mengembangkan ya, baru merancang gitu kan. Nah, itu ya yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian tinjauan pustaka ini khusus untuk skripsi gitu ya. Jadi harus ada narasi dan tabel perbandingan. Nah, perbandingan di sini ditekankan pada fitur unggulan atau metode pengolahan atau perhitungan data. Jadi jangan dibandingin misalkan yang penelitiannya si A, metodenya pakai observasi, sementara saya pakai wawancara. Itu bukan sesuatu yang menjadi perbandingan dan perbandingan itu terus bisa menjadi nilai tambah gitu ya. Tetapi nilai tambah perbandingan itu letaknya ada di fitur unggulan atau metode pengolahan atau perhitungan datanya gitu. Nah, kemudian jangan lebih dari 3 tahun dari tahun pengerjaan. Jadi kalau kalian ngerjain skripsi tahun 2021 ya jangan mengambil di atas tahun 2018. Jadi kayak 2017, 2016, 2015 karena itu sudah terlalu lama gitu ya. Jadi diusahakan maksimal 3 tahun dari tahun kalian mengerjakan penelitian itu gitu. Nah, kalau misalkan di sini ada yang bertanya dari mana tahu fitur-fitur yang ada di jurnal yang sedang direview itu, ya kalian bisa lihat biasanya di rancangan interface atau di tampilan interface kalau misalkan itu membuat sistem gitu ya. Atau misalkan ada di rancangan basis datanya, itu biasanya kelihatan fitur apa yang mau dia buat di penelitian itu gitu. Atau misalkan di situ ada use case-nya, itu biasanya lebih mudah kita dalam melihat oh ternyata bisa di penelitian ini tuh sistemnya bisa ini tuh. Tapi kalau misalkan kalian cuman baca abstraknya doang untuk di copy paste latar belakangnya ya jelas nggak ketemu gitu ya, itu fitur unggulannya apa gitu ya. Jadi kalau misalkan mau review jurnal nanti bisa cek di video saya yang khusus untuk review jurnal ya, supaya bisa tahu kira-kira bagaimana sebenarnya untuk nge-review jurnal skripsi yang pas untuk mencari fitur unggulan yang ada di sebuah karya penelitian orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah metodologi penelitian. Nah, di sini metode pengumpulan data itu ditulis langsung aja teknisnya gimana gitu. Kalian misalkan menggunakan metode observasi.
Ya langsung aja yang diobservasi itu apa dan observasinya di mana. Kemudian kalau ada wawancara, ya wawancaranya skripnya mana. Misalkan itu dilampirkan juga nggak apa-apa, bilang aja skrip wawancara terlampir gitu ya. Kemudian kalian mau wawancarai siapa, kedudukannya sebagai apa, dan digunakan untuk mencari data tentang apa gitu. Nah, jadi bukan teorinya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya metode pengembangan sistem itu juga langsung ditulis apa yang mau kamu lakukan di tahapannya. Jadi bukan teori. Misalkan metode pengembangan sistem yang pertama itu adalah perencanaan sistem. Ya udah, yang nanti mau kamu bahas di bab 4 atau di bab 3 tentang perencanaan sistem itu apa aja? Apakah kalian merencanakan schedule-nya? Apakah kalian merencanakan kelayakannya? Atau kalian merencanakan draft-draft apa saja yang mau kalian bawa untuk ke penelitian tersebut atau apa sih gitu, itu langsung aja dibahas di situ. Terus kemudian untuk tahapan analisis, kalian mau menganalisis apanya, sistem yang sedang berjalan, sistem yang nanti mau dikembangkan, kemudian analisisnya pakai apa, pakai physis kah, pakai fishbone kah, atau kalian mau pakai canvas atau mau pakai yang lain-lain sebagainya, SWOT dan macam-macam lah ya metode analisis. Terus misalkan kalian merancang juga, yang dirancang apanya, basis datanya, interface-nya, alur data atau alur sistemnya, pakainya apa, UML atau DFD, kemudian belum lagi kalau misalkan ada yang di sini ambil SPK atau sistem pakar, rancangan untuk perhitungan datanya seperti apa, manual perhitungannya kayak gimana, itu juga dicantumkan di situ gitu. Jadi dijelaskan gitu ya. Jadi kamu di tahapan itu mau ngapain, terus kalau ada toolsnya itu pakai tools apa aja, bukan dituliskan analisis merupakan tahap yang bla 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 bla. Itu nanti di landasan teori gitu ya. Nah kemudian ini kalau misalkan ada SPK atau sistem pakar atau forecasting atau data mining, semua metode perhitungan pada metode pengembangan sistem itu cukup disebutkan saja. Jadi tidak perlu dijelaskan, misalkan ada di sini yang pakai fuzzy terus menjelaskan fuzzy adalah bla 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 bla, itu tidak perlu gitu ya. Dia cuman butuh disebutkan saja, kemudian dia dijelaskan digunakan untuk menghitung apa gitu. Misalkan kalian menggunakan fuzzy, ya udah fuzzy itu digunakan untuk menghitung apa, untuk ngapain gitu, untuk memperoleh apa, kesimpulan apa gitu. Nah, untuk teori lengkapnya tentang fuzzy itu nanti kalian jelaskan di bab 2. Jadi nggak rancu di bab 1 dijelasin, di bab 2 juga dijelasin. Karena sebenarnya sudah ada bagiannya masing-masing gitu ya. Nah, oke, untuk bab 1 terima kasih, itu dulu. Untuk bab-bab selanjutnya nanti bisa kita bahas baik secara langsung di kelas maupun via YouTube gitu ya. Terima kasih telah menyimak materi saya hari ini.